أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bapak dan Ibu sekalian, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian kajian kita masuk hadis 875. Hadis 875, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tabrani dan Al-Hakim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un baqina fi ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara yang akan masih terus ada pada umatku dari perkara jahiliyah. Laisu bitarikiha, mereka tidak meninggalkannya, padahal ini termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga dengan nenek moyang. Berbangga dengan apa? Nenek moyang. Yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga yaitu al-istisqa bin nujum, meminta turun air hujan dengan menggunakan bintang. Dan yang keempat, wan niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Wa innan naihata idza lam tatub qabla al-mauti ja'at yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min lahabin nar. Dan wanita yang meratap apabila ia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, kelak ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari qatiran, timah panas, dan pakaian dari lahabin nar, dari panasnya api neraka. Iya. Hadis ini Bapak dan Ibu-ibu, kita ambil faedah yang pertama, yaitu anjuran untuk meninggalkan perkara-perkara jahiliyah. Di mana perkara-perkara jahiliyah adalah perkara-perkara yang memang berasal dari kaum jahiliyah. Apa sih yang dimaksud dengan jahiliyah, Pak? Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah semua perangai yang bertentangan dengan perangai Islam, di mana ia berasal dari kaum jahiliyah. Dan perlu diingat ya, tidak boleh disebut masa jahiliyah kecuali untuk masa sebelum Islam. Adapun setelah Islam tidak boleh disebut dengan masa apa? Jahiliyah. Terkadang ya ada ikhwan yang baru hijrah, kemudian dia suka ngomong gini, dulu waktu masa jahiliyah. Kita tanya maksudnya masa jahiliyah apa? Dulu sebelum hijrah. Sebelum hijrah kamu muslim enggak? Ya muslim sih,
cuman suka maksiat aja, kita katakan nggak boleh, Mas. Nggak boleh dimutlakan ya masa Islam itu sebagai masa apa? Jahiliyah. Yang boleh adalah perangai jahiliyah. Perangai apa? Jahiliyah. Dulu waktu saya masih melakukan perangai jahiliyah, nah ini nggak masalah, ya. Maka semua perangai jahiliyah, Pak, harus ditinggalkan. Dan ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang berjudul Masail Jahiliyah. Ada 128 yang merupakan perangai-perangai jahiliyah. Udah pernah dibahas di buku di sini? Belum pernah ya. Mungkin nanti ada ustadz kali yang bahas. 128 perangai jahiliyah. Itu penting, Pak, supaya kita bisa meninggalkan perangai-perangai jahiliyah itu. Iya. Dan di antara perangai jahiliyah yang ternyata Rasulullah kabarkan akan terus ada dalam umat Islam. Berarti apa? Tujuan daripada membanggakan kelebihan diri dan nenek moyang, Pak, tujuannya untuk menganggap remeh yang lain. Menganggap remeh yang lain. Nah, seperti ini termasuk perangai apa? Jahiliyah. Antum merasa punya kelebihan diri ya, karena kecerdasan misalnya, karena kepintaran misalnya, karena kegantengan misalnya, kecantikan. Kalau berbangga kalau nenek-nenek moyang saya itu ganteng-ganteng dulunya, cakep-cakep. Maka yang seperti ini namanya al-fakhru bil ahsab. Ya. Merasa bangga dengan apa? Hasab. Dan ini akhwat Islam perangai yang tidak layak dimiliki oleh seorang muslim. Kenapa? Karena ini masuk di dalam kesombongan, dalam ujub dan berbangga diri. Dan itu perkara yang termasuk dosa besar. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ujub dan sombong dan riya itu lebih berat dosanya daripada zina dan makan riba. Iya. Mengerikan, saudaraku seiman. Maka dari itu, akhi, muslim yang benar bagaimana? Tawadu. Ya. Tidak berbangga dengan kelebihan diri. Tidak berbangga dengan kelebihan nenek moyangnya, tidak. Ngapain dibangga-banggain? Oh, itu semuanya pemberian dari siapa? Dari Allah. Pemberian Allah itu bukan untuk disombongin, Pak, tapi untuk disyukuri. Dan cara mensyukuri pemberian Allah itu diantaranya apa? Dengan kita tawadu, ya rendah hati, ya, bukan kemudian malah merasa angkuh dan sombong. Na'udzubillah. Yang kedua, kata Rasulullah apa? Watta'nu fil ansab, yaitu menta'an, menjelek-jelekan nasab orang. Kamu itu keturunan orang hitam, kamu itu. Kamu itu kastanya rendah, kamu itu. Karena merasa diri misalnya Pak, dia kastanya tinggi misalnya, Pak. Kemudian melihat orang yang kastanya rendah dicela, dihina. Ya. Yang seperti ini namanya mencela apa? Nasab. Merasa dirinya keturunan Nabi misalnya. Lalu kemudian yang gak keturunan Nabi dijelek-jelekin, dihina, dipandang rendah. Itu namanya at-ta'nu fil ansab. Gak boleh. Ya. Karena saudaraku seiman, kemuliaan di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh nasab.
Kemuliaan di sisi Allah itu ditentukan oleh takwa. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling apa? Bertakwa. Kata Rasulullah, "La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas selain Arab kecuali apa? Takwa. Kadang sebagian orang Arab berbangga Pak karena merasa dirinya orang apa? Arab. Lalu memandang remeh dan mencela orang-orang ajam. Itu seringkali terjadi. Kita katakan ini bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman tidak pernah mencela nasab siapapun. Ya. Justru orang yang beriman Pak mencintai siapapun yang bertakwa kepada Allah. Baik dia orang Arab ke, orang ajam ke, mau kulit putih, kulit hitam, kulit merah, belang. Selama dia bertakwa kepada Allah, kita cintai dia. Kita hormati dia. Ya. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman, ayat yang ketiga, itu al-istisqa bin nujum, meminta hujan dengan apa? Dengan bintang-bintang. Dengan mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kita ini dihujani karena ada bintang ini, bintang itu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pernah Rasulullah SAW pernah sholat subuh di Hudaybiyah, dan malamnya terjadi hujan. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW sabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Masuk di pagi hari ini, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzaka mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani dengan karunia apa? Allah dan rahmatnya, maka ia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau kada wa kada, kita dihujani karena ada bintang ini dan itu, karena ada rasi ini dan itu, maka itu orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada apa? Bintang-bintang. Ya. Jadi nggak boleh kita meyakini Pak bahwa kita dihujani itu disebabkan oleh adanya apa? Bintang. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Tapi kita diberikan hujan semuanya murni sebagai karunia dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa itu? Yaitu meratapi mayat, Pak. Dengan cara berteriak-teriak, menjambak-jambak rambut, ya, merobek-robek baju. Maka yang seperti ini termasuk dosa besar, Pak. Nah, bahkan Rasulullah mengancam nih, wanita yang tidak bertaubat dari meratap sebelum meninggal dunia, kelak pada hari kiamat ia akan diberikan pakaian dari apa? Ya, timah yang panas, kotiron itu, naudzubillah. Ya, dan diberikan oleh Allah ya, pakaian yang terbuat dari, dalam satu ayat yang lain, dari kudis yang sangat gatal sekali.
Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik Bapak sekalian, kita masuk hadis 876. Hadis yang dikeluarkan oleh Asy-Syirazi dalam Al-Alqab, Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, arba'atu anharin min anharil jannah. Ada 4 sungai yang berasal dari surga yang ada di dunia. Yang pertama Sungai Sayhan. Yang kedua Sungai Jaihan. Yang ketiga Sungai Nil. Dan yang keempat Sungai Efrat, Furat. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan akan adanya sungai yang ada di dunia, Pak, dan ternyata berasal dari surga. Dalam hadis yang lain, Pak, Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah pohon bidara yang disebut dengan Sidratul Muntah. Sidratul Muntah itu pohon bidara, Pak, di mana akarnya ada di langit yang ke-6 dan rantingnya menjulang di atas langit yang ke-7, Masya Allah. Iya. Nah, Rasulullah SAW melihat dari akar pohon tersebut keluar 4 sungai, yaitu Sayhan, Jaihan, Nil, dan apa? Efrat. Iya. Di mana terletak Sungai Sayhan? Sungai Sayhan terletak di Basrah, di daerah Basrah di Irak, dan mengalir sampai ke Turki. Kalau ibu-ibu buka di Google Map lagi, Mbah Google, tulis saja Sungai Sayhan, akan dijelaskan di situ Sungai Sayhan dengan foto-fotonya, Pak, ada di situ. Demikian pula Sungai Jaihan, Nil dan Efrat. Man mata murabitan fi sabilillah wa man 'allama 'ilman ujriya lahu 'amaluhu ma 'amila bih atau ma 'umila bih. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu. Rawahu Ahmad wa Tabrani dari hadis Abu Umamah. Ada 4 perkara yang pahalanya terus mengalir walaupun setelah meninggal dunia. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan menjaga di tapal batas di jalan Allah. Ribat namanya. Jadi berjaga di tapal batas, jangan sampai musuh masuk dari arah situ. Iya. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu, maka pahalanya terus mengalir selama masih terus diamalkan. Yang ketiga, orang yang bersedekah, maka pahalanya terus mengalir selama sedekah itu masih digunakan. Dan yang keempat, seseorang yang meninggalkan anak yang saleh, di mana anak terus mendoakan orang tuanya.
Di sini Bapak dan Ibu-ibu menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ini penting sekali ya. Karena setelah meninggal itu kita sangat membutuhkan pahala, Pak. Disebutkan dalam hadis idza mata insan, apabila seorang insan meninggal dunia, in qata'a anhu sa'iru amali, maka semua amalnya terputus kecuali 3 saja. Ya. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, dan yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan. Di sini Nabi menambahkan yang keempat, yaitu orang yang mati dalam keadaan ribat fisabilillah. Ini amalan yang harus kita usahakan, Pak. Supaya ketika sudah meninggal pun itu pahalanya ngalir terus ke kita biiznillah. Iya. Yaitu yang pertama kata Rasulullah, yaitu orang yang berjaga di tapal batas ribat. Dan ini pahalanya besar, Masya Allah. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu yang bermanfaat, Pak. Baik ilmu agama maupun ilmu apa? Dunia. Apalagi ilmu agama. Ya, kita mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang tata cara sholat, mengajarkan tentang hakikat syariat, din, kemudian diamalkan. Alhamdulillah, itu pahalanya ngalir terus itu. Ibu misalnya ngajarin anaknya baca Quran, sehingga si anak pun bisa baca apa? Quran. Selama dia hidup, dia baca Quran, pahalanya ngalir terus ke kita. Iya. Kita juga mengajarkan orang lain baca Quran. Walaupun ibu kita misalnya ngajarin ya buku Iqra dari alif ba ta sa jim ha ho sampai terus akhirnya dia bisa baca Quran, Masya Allah, Pak. Ini amalnya, pahalanya ngalir terus, Pak. Subhanallah. Maka jangan meremehkan mengajarkan ilmu walaupun cuma sedikit. Syukur-syukur walaupun cuma sedikit, tapi yang mengamalkannya ribuan, Pak. Masya Allah. Bayangkan kalau kita share ilmu di mana? Di media sosial. Dan ternyata yang mengamalkannya ratusan, Masya Allah, Alhamdulillah. Selama itu juga kita akan mendapatkan apa? Pahalanya. Cuma terkadang ada sebagian orang tertipu, Pak. Ketika ia menyampaikan ilmu, udah. Seakan-akan yang penting saya udah dapat pahala banyak. Tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Dia tidak mengamalkan apa? Ilmu. Ini berbahaya sekali. Karena perumpamaan orang ini, kata Rasulullah, seperti lilin yang menerangi manusia, tapi dirinya sendiri apa? Terbakar. Ya. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab?" Apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar di sisi Allah kamu mengucapkan apa yang kamu tidak apa? Lakukan. Makanya Pak, ketika kita men-share ilmu, jadilah kita yang pertama kali mengamalkannya. Ya. Jadilah kita orang yang pertama kali mengamalkannya. Kata Imam Ahmad, amalkan ilmumu walaupun hanya sekali. Ya. Ini kalau yang diajarkan ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau yang diajarkan ilmu yang sesat, waduh, siap-siap nanggung dosanya tuh, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, sedekah jariyah.
Maka kata Rasulullah pahalanya ngalir terus selama sedekah kita itu digunakan. Misalnya sedekah jariah apa? Disebutkan dalam hadis yang lain. Ada 7 perkara yang merupakan sedekah jariah. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ilmu yang diajarkan. Di antaranya apalagi kita galikan sumur. Kemudian airnya kita wakafkan. Misalnya kita tahu di suatu tempat itu kekeringan, Pak. Lalu kita galikan sumur dan airnya kita wakafkan. Selama air itu digunakan oleh masyarakat, selama itu pahalanya terus apa? Mengalir. Demikian pula termasuk sedekah jariah apalagi, Pak? Menanam pohon yang berbuah. Kita tanam pohon yang berbuah, lalu kita wakafkan. Silahkan yang mau ngambil. Maka setiap ada orang yang ngambil, bahkan burung pun kalau mengambilnya kita dapat pahala. Iya. Demikian pula kalau kita buatkan irigasi pengairan. Yang kemudian airnya itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan. Dan sifatnya wakaf, Masya Allah. Oh, ini pahalanya besar, Pak. Mengalir terus, Masya Allah. Demikian pula mushaf yang kita wariskan. Bapak Ibu misalnya beli mushaf, kemudian diwakafkan untuk pesantren tahfidz Al-Quran. Ini tolong digunakan mushafnya. Selama itu mushaf dipakai, dibaca, Masya Allah, terus pahalanya mengalir ke kita. Nah ini, akhi, ini amalan-amalan yang hendaknya kita berusaha, ya, supaya setelah kita meninggal pun ini pahalanya ngalir terus, karena kita sangat butuh sekali. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, anak saleh yang mendoakan. Bukan artinya, sebagai yang pernah saya jelaskan di sini, bukan artinya yang sampai kepada mayat itu cuma doa anak soleh. Siapapun yang mendoakan mayat sampai, Pak. Tapi maksud hadis ini adalah anjuran supaya si anak itu terus-menerus mendoakan siapa? Orang tua. Maka tanda seorang anak itu anak yang saleh, yaitu ketika ibu dan bapaknya sudah meninggal, dia tak pernah putus dari mendoakan siapa? Orang tuanya. Dalam sholatnya, dalam sujud, dalam tahajud. Ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Hadis 878. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Bukan dalam Sahih Bukhari, ya. Beda Sahih Bukhari dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau Sahih Bukhari, Imam Bukhari mensyaratkan harus semuanya sahih. Tapi kalau kitab Al-Adabul Mufrad, beliau tidak mensyaratkan. Makanya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Dan kemudian Syekh Albani, beliau mentakhrij hadis-hadisnya. Lalu kemudian beliau membuat buku Sahih Al-Adabul Mufrad, Dhaif Al-Adabul Mufrad. Ya. Rasulullah bersabda, arba'atu dananir. Ada 4 dinar. Yang pertama, dinarun a'taitahu miskinan. Dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun a'taitahu fi raqabah. Dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Yang ketiga, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Dan yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu. Afdaluha, mana yang paling utama dari 4 dinar ini, Pak?
alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu yang kamu infakkan buat keluargamu, buat istri dan anak-anak. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pentingnya kita faqih dalam berinfak, Pak. Dalam berinfak, penting sekali kita harus mengetahui derajat-derajat infak. Di sini Nabi sedang menjelaskan tentang derajat infak. Ternyata infak yang paling utama dari 4 sebutan tadi ya, perkara tadi, yaitu berinfak kepada siapa? Keluarga, kepada istri dan anak-anak. Masya Allah. Jangan sampai ya seorang laki-laki sama keluarganya pelit, tapi sama teman-temannya loyal. Ini tidak benar, ya. Maka dari itulah kita berusaha ya, para suami untuk mendahulukan istri dan anak-anak dulu. Kalau istri dan anak-anak sudah tercukupi, alhamdulillah, baru kemudian kita dahulukan kerabat, kakak kita, adik kita, apalagi kalau orang tua masih hidup, ya. Setelah itu tercukupi, alhamdulillah, maka kita perhatikan yang lebih dekat lagi. Baru kemudian kepada orang lain. Nah ini Pak, penting ya kita mengetahui bagaimana kita faqih dalam berinfak. Ya. Hadis berikutnya 879. Hadis yang dikeluarkan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bahwa Nabi SAW bersabda, arba'atun minad dawab la yuqtalna. Ada 4 binatang yang tidak boleh dibunuh. Ada 4 binatang yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama an-namlah, semut. Yang kedua an-nahlah, lebah. Yang ketiga hudhud. Burung apa? Burung hudhud. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya hudhud apa ya. Yang jelas dia burungnya adanya di sana Pak, di padang pasir. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada burung hudhud. Iya. Yang ketiga, yang keempat itu burung surod. Burung apa? Surod. Yang saya temukan di Google, surod itu bahasa Indonesianya centet. Burung centet katanya. Saya nggak tahu burung centet kayak gimana ya. Burung surod itu. Bentet. Apa? Hah? Betet. Burung betet. Bentet. Kayak gini Pak gambarnya nih. Hah? Betet ya? Burung bentet. Burung bentet. Ya. Kalau hudhud begini gambarnya nih Pak. Ini hudhud nih. Ya. Pernah ngeliat nggak buku burung kayak gini? Saya belum pernah ngeliat burung kayak gini. Hudhud. Di kepalanya itu ada apa? Kayak jambulnya itu ya. Bagus. Nah ini dia empat hewan yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk apa? Dibunuh. Yang pertama apa tadi? Semut. Dikecualikan kalau semut itu kata para ulama mengganggu kita.
Kalau semut itu mengganggu kita, boleh, tapi kita hanya membunuh yang mengganggu saja. Adapun yang tidak mengganggu tidak boleh. Ya. Kemudian nahlah, apa itu? Lebah. Kecuali kalau lebah ini mengganggu. Kalau mengganggu enggak masalah dibunuh. Ya. Demikian pula burung hudhud dan surod. Hadis 880. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. Ada 4 orang yang dibenci oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama, al-bayya al-hallaf, penjual yang sering bersumpah. Demi Allah, demi untuk melariskan barangnya. Yang kedua, al-fakir al-mukhtal. Orang fakir miskin tapi sombong. Orang fakir miskin apa yang disombongin, Mas? Kalau orang kaya kan masih ada yang disombongin ya. Walaupun orang kaya kalau sombong pun juga tercela, dosa besar. Nah ini orang fakir sombong. Kata para ulama, orang fakir yang sombong itu menunjukkan kepada tabiatnya yang buruk, Pak. Dia memang punya tabiat sombong. Walaupun dia fakir tetap aja sombong. Gimana kalau dia kaya? Ya. Kemudian yang ketiga, asy-syaikhuz zani, orang tua renta tapi berzina. Udah kakek-kakek yang seharusnya kan sudah hilang syahwatnya, tapi tetap aja zina. Kata para ulama, ini pun juga sama, karena jeleknya tabiat dia. Padahal sudah hilang sebab-sebab untuk zina dari dirinya, tapi tetap saja berzina. Ya. Yang keempat, al-imamul jair, pemimpin yang zolim, yang menzolimi rakyatnya, yang menyusahkan rakyatnya, yang tidak peduli dengan rakyatnya. Maka ini 4 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menunjukkan bahwa yang pertama Allah punya sifat marah dan benci. Akan tetapi marahnya Allah dan bencinya Allah kepada yang berhak mendapatkannya, Pak. Tapi ingat ya, sifat benci bagi Allah ini, Pak, tidak boleh dimutlakan. Sifat benci bagi Allah adalah harus diikat. Bahwa Allah benci kepada orang kafir, orang yang suka maksiat dan yang lain. Dan tidak boleh dimutlakan dengan mengatakan Allah Maha Pembenci. Sebab kalau dimutlakan maknanya jadi apa? Buruk. Allah Maha Pemarah. Ini jadi maknanya jadi apa? Buruk. Maka dari itu sebagian sifat tidak boleh dijadikan sebagai perkara yang mutlak. Artinya tidak boleh dimutlakan, tidak boleh. Sebab kalau dimutlakan menyebabkan maknanya jadi kurang dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti ini, ya, Allah benci kepada 4 orang ini. Imani saja, Allah punya sifat seperti itu. Benci kepada orang-orang yang berhak dibenci. Hadis ini kita ambil faidah Bapak sekalian. Yang kedua yaitu tercelaknya banyak bersumpah, terutama bagi penjual untuk melariskan barang jualannya. Bukan sebutkan dalam hadis yang lain, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.
Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Diantaranya ya orang yang bersumpah untuk melariskan apa? Barang dagangan. Bersumpah dusta maksudnya. Ya. Orang yang bersumpah dusta demi untuk melariskan apa? Dalam hadis ini secara mutlak, seorang pedagang yang sering bersumpah saja itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa, Pak, dibenci oleh Allah? Karena nama Allah dibawa-bawa dalam perkara-perkara yang hina. Sedangkan Allah itu maha mulia, maha tinggi, maha besar. Maka gunakan nama Allah untuk perkara-perkara yang apa? Yang mulia juga. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam yang ketiga, tercelaknya orang-orang yang punya tabiat yang buruk. Seperti orang fakir yang sombong, orang tua rentak tapi berzina. Ya. Ini akibat daripada tabiatnya yang buruk. Sudah kita sebutkan tadi, orang fakir tidak ada yang perlu disombongkan, tapi tetap aja sombong. Berarti itu menunjukkan akan tabiatnya yang jelek, yang buruk. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu, ya, ancaman untuk pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat, Pak, orang yang pertama kali dicari oleh Allah itu pemimpin, para pemimpin. Allah berfirman nanti di hari kiamat, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Akulah raja di hari ini. Mana raja-raja dunia itu? Siap-siap ya. Antum-antum yang lagi semangat nih, lagi nyalonin diri, entah itu jadi presiden, wakil presiden, atau DPR. Ingat loh, antum ini sedang melamar pekerjaan, dan pekerjaan antum ini berat di mata Allah, penuh amanah. Penuh amanah masalah. Iya. Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya kepemimpinan, Pak. Kata Rasulullah SAW, ya, innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan dan kehinaan nanti pada hari kiamat. Kalau salafus soleh, Pak, mereka lari dari kepemimpinan, tidak mau. Ya. Kalau kita tidak, malah berlomba-lomba apa? Malah menawarkan diri, pengen jadi pemimpin. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk menawarkan diri jadi apa? Pemimpin. Rasulullah bersabda, la tas'alil imarah. Jangan kamu minta kepemimpinan, jangan. Boleh, kata para ulama, kalau keadaannya sangat mendesak, di mana tidak ada pemimpin yang cakap dan tidak ada pemimpin yang mampu. Ternyata ada satu orang yang apa? Mampu. Iya. Maka darurat seperti ini namanya, dan darurat membolehkan perkara yang terlarang. Iya. Hadis 881. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dari Al-Aswad bin Sari' dan Abu Hurairah. Wa Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan argumennya pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun asham la yasma'u syai'an.
lelaki atau orang yang tuli, nggak bisa dengar. Wa rajulun ahmaq. Yang kedua, lelaki atau orang yang ahmaq itu pandir. Orang yang pandir. Kalau antum ngelihat ada orang yang kayak anak-anak gitu, apa namanya? Idiot ya. Orang yang ahmaq artinya orang yang idiot. Wa rajulun harim, dan orang yang sudah pikun, tua rentak banget. Wa rajulun mata fi fatrah, dan orang yang meninggal di masa fatrah. Artinya masa yang tidak ada padanya pemberi peringatan. Baik itu nabi atau rasul atau ulama, yang jelas nggak ada yang ngingetin. Fa'amal asam fayaqul, adapun orang tuli nanti akan berkata pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain dia tuli dan buta. Udah tuli, buta lagi. Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'a. Ya Allah, Islam datang kepadaku tapi aku saat itu tidak mendengar. Enggak tahu ya Allah. Wa amal ahmaq fayaqul rabbi ja'al Islam wa ma a'qilu syai'an wasibyanu yahdhifunani bil ba'r. Ya Allah, Islam datang kepadaku. Namun waktu itu aku enggak punya akal untuk memahami. Dan anak-anak pun juga melempariku dengan tai unta. Wa ammal harim fayaqul, adapun orang tua renta yang pikun berkata, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma a'qilu syai'a. Ya Rabb, telah datang Islam kepadaku dalam keadaan aku tidak paham apa-apa. Wa ammal ladzi mata fil fatrah fayaqul, Rabbi matani laka rasuluk. Adapun orang yang mati di masa fatrah, dia berkata, ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Artinya enggak ada yang memberi peringatan kepada dia. Apa yang terjadi, Pak? Fayakhudhu mawathiqahum layuti'anna. Maka Allah pun mengambil perjanjian dari 4 orang ini, Pak. Apa perjanjiannya? Bahwa mereka harus menaati Allah. Fayursalu ilaihim anidkhulun nar. Kemudian mereka pun disuruh untuk masuk ke dalam api. Disuruh untuk masuk ke dalam apa? Api. Faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama. Siapa yang taat dan ia masuk ke dalam api itu, maka menjadi sesuatu yang dingin dan selamat. Wa man lam yadkhulha suhiba ilaiha, dan siapa yang tidak mau taat, tidak mau memasukinya, akan diseret dan dilemparkan ke neraka. Namun apakah orang-orang ini kekal? Hanya Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha adil, Pak. Enggak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Di sini, Pak, kita ambil faidah. Adanya uzur dengan kebodohan, hatta dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Karena 4 orang ini, Pak, mengemukakan alasannya semuanya dalam keadaan bodoh, nggak tahu. Orang tuli dan buta mengatakan, Islam datang kepadaku ya Allah dalam keadaan aku tidak bisa mendengar, nggak bisa lihat. Orang yang idiot juga begitu, Pak. Dia mengatakan Islam datang kepadaku tapi aku tidak bisa memahami apa-apa. Idiot namanya juga, nggak paham. Ya. Demikian pula orang yang harim, orang yang tua renta, yang udah pikun. Maka orang-orang ini, Pak, adalah orang-orang yang diberikan uzur dengan apa?
kejahilan. Tapi mereka nanti di hari kiamat akan diuji lagi oleh Allah. Akan apa? Diuji lagi oleh Allah. Allah akan mengambil perjanjian dari mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah. Allah memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Lalu Allah menyuruh mereka masuk ke dalam api. Siapa yang taat, maka ia masuk ke surga. Dan siapa yang tidak taat, ia masuk ke dalam api neraka. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Maka dari itu hadis ini kita sudah sebutkan menunjukkan adanya udzur bil jahal. Pemberian maaf, udzur terhadap kejahilan. Orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu. Orang-orang yang belum sampainya pemberi peringatan. Maka orang-orang seperti ini masih diberikan udzur, Pak. Nggak bisa langsung dikafirkan, nggak bisa. Ya, kalau dia seorang muslim apalagi, apa orang-orang yang ini. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang-orang seperti ini tidak bisa kita pastikan dia masuk surga atau apa? Neraka. Sebab mereka nanti akan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Maka dari itu Pak, kalau ada orang Islam jatuh kepada kesyirikan, kita lihat. Sudah sampai belum pemberi peringatan? Sudah tegak belum hujah kepada dia? Kalau belum tegak hujah, dia nggak tahu kalau itu syirik. Maka yang seperti ini masih diberikan udzur dengan apa? Kejahilannya. Iya. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Dengarkan baik-baik. Apakah boleh membaca dzikir saat ruku dan saat sujud? Itu jumlahnya beda, Ustadz. Misalnya ruku kadang 3, kadang 5, kadang 7. Sedangkan sujud hanya 3 kali saja. Ditambah dengan doa-doa. Ketahuilah Pak, bahwa doa atau dzikir dalam ruku dan sujud paling sedikit 1 kali. Lebih dari itu silahkan. Berbeda nggak masalah. Iya. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Karena tidak ada dalil yang menentukannya, Pak. Harus berapa kali. Yang ada kata para ulama adalah yang paling sedikit hanya apa? Sekali. Iya. Jadi seperti ini tidak dianggap bidah, yang enggak. Karena tidak ada dalil yang menentukan jumlahnya. Ada seseorang ingin sholat berjamaah di masjid. Setelah tiba di masjid tidak ada orang lah. Kemudian karena telah masuk waktu untuk sholat wajib, dia kemudian azan. Setelahnya dia sholat sunnah. Ditunggu beberapa waktu, imam rawatib tidak juga ada. Begitu pula yang lain. Ya Allah, parah benar ya. Kemudian dia qomat lalu sholat sendiri. Apakah dia dapat pahala berjamaah? Dapat. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Dia sudah pergi ke masjid, niatnya mau sholat apa? Berjamaah. Ternyata enggak ada yang datang. Ini parah nih Pak. Ya. Parah desanya nih, Masya Allah. Mohon penjelasan tentang hadis 92. Jika ingin menjadi orang yang senang melakukan, apakah kamu jika ingin menjadi orang yang senang melakukan fitnah Mu'ad, jika kamu jadi imam bagi orang lain maka bacalah surat Asy-Syams. Ini kayaknya terjemahannya salah, Pak. Jadi ceritanya begini, gara-garanya Mu'ad bin Jabal jadi imam sholat Isya. Apa yang terjadi? Dia baca surat Al-Baqarah. Akhirnya kemudian ada salah satu makmum keluar. Rupanya
Mu'adz bin Jabal mengatakan itu orang munafik gitu. Setelah selesai sholatnya. Sampailah ucapan Mu'adz ini kepada orang ini, Pak. Keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Mu'adz bin Jabal ada di sisi Rasulullah. Lalu dia cerita kepada Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak menjadi tukang fitnah, hai Mu'adz? Ya. Kalau kamu jadi imam, baca sabihis, ya, asyams. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau antum jadi imam, jangan menyusahkan siapa? Makmum. Kalau antum jadi imam, sesuailah dengan yang Rasulullah SAW lakukan, yang Rasulullah ajarkan. Kalau sholat isya itu bagusnya baca apa? Yang sejenis tabbih isma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaksha. Ya. Adapun baca surat Al-Baqarah, ya Allah. Al-Baqarah tuh sendiri, Pak. 2 juz setengah. Ya. Bagaimana bacaan atau doa sebelum bermajlis ilmu begini, Ustadz? Apakah cukup dengan niat dari rumah biar diampuni dosa kita dan dapat tiket untuk masuk surga? Tidak ada zikir tertentu atau bacaan tertentu ketika kita mau menghadiri majelis ta'lim, tidak ada. Cukup niatkan bahwa kita pergi dalam rangka untuk menuntut. Rasulullah bersabda SAW dalam hadis yang sahih, "Man qada ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj taman hajjatuh." Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji, sempurna hajinya. Lihat, Nabi mengatakan di situ apa? Tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajar. Dia cukup niat saja. Kita mau pergi ya untuk dalam rangka ta'lim, dalam rangka menuntut ilmu. Nggak ada bacaan khusus, nggak ada. Nggak ada dalilnya tentang masalah itu yang saya ketahui, ya. Pohon buah di tempat fasilitas umum seperti di pinggir-pinggir lapangan bola, komplek perumahan, dan buahnya diambil masyarakat, itu termasuk sedekah, masuk itu, Pak. Masuk itu. Termasuk sedekah itu. Ketika wanita di masa subur, kurang lebih 1 minggu setelah haid, banyak keluar lendir dari kemaluan tanpa syahwat. Apakah itu termasuk najis, Ustadz? Khilaf para ulama. Ya, apakah ini termasuk najis atau? Namun yang lebih hati-hati pendapat yang mengatakan itu najis. Ya, hendaknya dicuci. Cuma masalahnya apa? Untuk mengatakan itu najis butuh dalil. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita katakan najis kecuali dengan yang ada dalilnya apa? Haid, ya, keluar madhi, keluar wadi, ya. Adapun tentang keluarnya lendir dari kemaluan nggak ada dalilnya. Mereka yang mengatakan najis dikiaskan. Karena itu keluar dari kemaluan. Jika kayak keluar waktu sholat, bagaimana Ustadz? Bolehkah sholatnya dilanjutkan? Kalau memang keluarnya terus menerus, nggak masalah. Kalau keluarnya terus menerus tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sekali-kali saja, lebih baik
dibatalkan, kemudian dicuci, lalu berwudu lagi, lalu sholat. Allahu a'lam. Jika dalam keadaan sholat kemudian batuk dan keluar cairan dari kemaluan, apa yang saya mesti lakukan? Batalin sholat. Karena itu termasuk air wadi. Air apa? Wadi. Air wadi itu biasanya air yang keluar setelah kencing. Ya. Jadi ketika batuk keluar cairan dari kemaluan, maka itu membatalkan apa? Wudu dan sholat. Ustadz, salah satu orang-orang yang bisa meminta hujah kepada Allah adalah orang yang belum sampai kepadanya hujah. Apakah orang tua Rasulullah SAW juga nanti akan minta mengemukakan hujahnya kepada Allah? Pertanyaannya apa? Apakah orang tua Rasulullah SAW orang yang sudah sampai kepadanya pemberi peringatan atau tidak? Iya. Pendapat yang paling kuat, wallahu alam, bahwa orang-orang Quraisy itu sebetulnya sudah sampai kepada mereka peringatan. Alasannya pertama, Allah berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was. Kebiasaan orang Quraisy, kata Allah, itu mereka melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ngapain jualan? Dan di sana mereka ketemu orang Yahudi Nasrani. Ya. Demikian pula dalam sejarah disebutkan, dalam kitab-kitab sejarah, ada orang-orang, ada 4 orang yang masih di atas agama Nabi Ibrahim yang masih murni. Di antaranya kalau seingat saya namanya Zaid bin Nufail, di mana beliau disebutkan bahwa setiap musim pasar Ukad beliau berdiri di atas untanya sambil berkata, wahai orang-orang Arab, beribadahlah kalian kepada Allah, jauhkan kesyirikan. Itu sebelum Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, wallahu a'lam. Bila sholat 4 rakaat, apakah boleh berdoa setelah membaca tasyahud awal rakaat kedua? Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan adanya riwayat yang menunjukkan bolehnya berdoa setelah tasyahud awal. Ya. Setelah tasyahud apa? Awal. Namun yang dianjurkan oleh Nabi itu di tasyahud akhir, sebelum salam. Ya. Sebelum salam. Pada akhir sholat setelah ucapan Assalamualaikum ke kanan, sebelum menoleh ke kiri, apakah wajahnya harus ke arah depan terlebih dahulu? Apa langsung menoleh? Langsung. Nggak ada riwayat satupun hadis yang sahih, Pak, bahwa Rasulullah SAW ketika ke kanan, lalu berhenti dulu di tengah, baru ke kiri. Saya belum menemukan riwayatnya yang sahih. Yang ada adalah Rasulullah SAW ke kanan dan ke kiri tanpa ada jeda. Sebelum adzan, apakah lebih utama membaca Al-Quran atau sholat sunnah sampai adzan? Rasulullah SAW menganjurkan, Pak, untuk sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Bainal adzani wal iqamah rakaatan, kata Rasulullah. Antara adzan dan iqamah hendaknya dilakukan sholat 2, sampai Rasulullah diulangi 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, liman sya'a, bagi siapa yang
yang mau. Ya. Berarti itu menunjukkan anjuran supaya kita melakukan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Apalagi kalau mau berdoa, Pak. Waktu antara adzan dan qomat itu kan waktu mustajab. Dan ketika kita sujud, itu juga waktu apa? Mustajab. Ketika kita gabungkan dua waktu mustajab, kemungkinan diijabahnya sangat besar. Iya. Jika kita sholat di masjid dengan 2 kali adzan, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah adzan yang pertama? Apa sholat atau tidak, Ustadz? Tidak ada riwayat. Ya, setelah adzan pertama, hendaknya kita ini ada sholat qobliyah misalnya. Ini kayaknya sholat Jumat ya? Atau sholat subuh? Karena kan yang biasanya 2 kali itu sholat subuh ya. Sholat Jumat ini ya? Nah, berkaitan dengan sholat Jumat. Kalau antum sholat dengan niat sholat intidhar boleh. Sholat menunggu imam naik mimbar. Adakah doa antara 2 khutbah? Tidak ada. Kalau kita gunakan itu dengan zikir silahkan. Ya, adapun doa tertentu antara 2 khutbah tidak ada. Ana mantan pegawai bank. Setelah 25 tahun berhenti, dana pensiun tempat ana bekerja dulu memberitahu kalau masih ada dana pensiun ana yang belum diambil. Boleh nggak diambil? Nggak boleh. Ya. Kalau untuk diberikan kepada teman yang sangat memerlukan uang, ya, kalau memang dia sangat butuh sekali, miskin, dan tidak ada yang membantu dia, ya, maka wallahu a'lam darurat. Tapi kalau kita masih bisa usahakan untuk minta bantuan ke yang lain, para donatur, lebih baik kita minta bantuan kepada donatur. Mengenai pemakaian cadar, saya baru akan memakai cadar. Ada yang bilang bahwa yang benar itu cadarnya tidak membentuk kepala. Jadi bukan yang diikat. Jadi harus seperti niqab. Dan juga harus menutup jidat. Jadi benar hanya mata saja terlihat. Betul sekali yang diucapkan ini. Dan itu yang diamalkan di Saudi, Pak. Ya, yang diamalkan di Saudi seperti itu. Jadi langsung begitu, Pak. Ya, langsung begitu. Kalau misalnya sulit, ya yang diikat pun nggak masalah. Yang diikat pun nggak masalah. Berdoa dalam sujud apakah juga harus bersalawat? Lebih baik bersalawat. Karena hadis yang menganjurkan berdoa dengan dimulai salawat sifatnya mutlak, umum. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut melihat ada orang yang berdoa dalam sholatnya. Dia berdoa dalam apa? Sholatnya. Dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah. Rasulullah bersabda, ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah panggil dia, lalu Rasulullah ajarkan dia, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dulu, lalu bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak saya dapat pekerjaan 2. Yang satu gajinya kecil tapi bisa sholat tepat waktu di masjid. Yang kedua gajinya besaran dikit tapi sholatnya nggak tepat waktu, Ustadz. Karena pekerjaan tidak bisa ditinggalkan.
Ambil aja yang pertama. Insya Allah kalau niatnya dalam rangka untuk menjaga sholat, barokah. Ya, kalau niatnya untuk menjaga sholat, insya Allah barokah. Ya. Kalau semut ada di tanaman dan sangat merusak tanaman, boleh nggak kita semprot? Boleh, nggak apa-apa. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau itu sangat mengganggu, maka apa? Boleh. Kalau semut ada pada makanan, boleh nggak kita semprot? Lah makanannya kena semprot juga dong. Kalau makanannya kena semprot, jadi nggak bisa dimakan malah. Boleh nggak minta hujan dengan menggunakan pawang hujan? Aduh, Pak. Pawang hujan itu sama dengan dukun. Mendatangi dukun tuh menyebabkan apa? Sholat kita nggak diterima 40 hari, Mas. Ya. Masih ada ya orang-orang yang percaya pawang hujan, la haula wala quwata illa billah. Masih primitif, Pak. Apakah memberi makan kucing liar jadi sedekah jariyah? Sudah kita sebutkan, Pak, sedekah jariyah itu sedekah yang terus digunakan walaupun kita sudah meninggal dunia. Adapun kalau sekali habis, udah. Pahalanya juga sekali habis juga. Apa maksudnya sekali itu aja. Makanya sedekah jariyah itu adalah sedekah yang terus digunakan. Seperti tadi ya, membangunkan sumur, airnya kita wakafkan ya. Qadarullah di tempat Ana bekerja rawan akan copet. Kemarin Ana sempat kehilangan HP. Karena hal itu ada rasa takut di hati sehingga Ana ingin berhenti dan menjauhi tempat tersebut. Apakah rasa takut ini rasa takut yang tabi'i atau rasa takut yang tercela? Ini tabiat, Mas. Ya. Takut kemalingan karena banyak maling. Berarti yang harus antum lakukan apa? Tinggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan maling mengundang maling gitu. Kayak HP. Nanti pas kerja nggak usah bawa HP atau ganti aja HP-nya yang Nokia jadul tuh. Yang harganya cuma 200 ribuan sekarang ya. Cuma buat telepon doang. Emang antum kalau beli bawa HP kerja sambil nge-HP? Ini kan nggak boleh. Ya. Udah tinggalkan hal-hal yang bisa mengundang apa? Copet. Ya. Apakah nanti Kamis ada kajian di Al-Barkah? Ada insyaallah. Apakah dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis di grup WA yang aktif di akhir malam? Ya kalau memang di situ terjadi dialog, pertanyaan, itu juga termasuk majelis. Maka kita dianjurkan untuk menutup kafarat majelis. Bolehkah berdoa di tahiyat terakhir setelah meminta perlindungan dari 4 perkara? Boleh, Pak. Karena setelah meminta perlindungan dari 4 perkara, ada riwayat-riwayat yang Nabi mengajarkan doa-doa yang lain. Seperti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Demikian dalam sebuah riwayat Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan ada doa-doa yang lain. Nah demikian kita cukupkan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.